Halo teman-teman semuanya. Hari ini tanggal 9 September, hari Kamis, jam setengah 3 sore di New York. Dan kita bertemu kembali di acara kuliah spiritual, ya, video kuliah spiritual. Dan di video kuliah spiritual kali ini saya tidak ingin men-sharingkan sebuah ilmu atau sebuah pengalaman yang seperti biasanya saya lakukan, tapi kali ini akan saya buat beda, yaitu saya ingin men-sharingkan sumber ilmunya, ya. Jadi kalau selama ini banyak sekali di luar sana guru-guru yang takut sekali sumber ilmunya dibuka, ya. Jadi seolah-olah seperti merasa sumber ilmunya sebagai suatu hal yang sangat rahasia, yang bikin dia jadi tambah hebat, ya. Jadi kelihatan dia, bahkan ada yang mengaku-ngaku ilmu itu adalah ilmunya dia, dimodifikasi sedemikian rupa dia aku sebagai ilmunya dia. Nah, kali ini saya akan melakukan hal sebaliknya. Saya sangat percaya sistem yang namanya adalah abundance, ya, abundance. Jadi artinya kalau kita semakin banyak memberi, maka kita pun semakin banyak menerima juga. Dan saya juga termasuk orang yang cukup percaya bahwa ilmu spiritual itu ada di mana-mana. Ya, tidak ada rahasia. Berbeda kalau Anda sekarang ilmu dagang, ya, ilmu bisnis atau ilmu trading option misalkan. Itu mungkin bisa berbeda-beda setiap orang, ya. Dan itu ada rahasianya. Tentu saja kalau misalkan Anda bilang, kenapa kok resepnya Kentucky tidak dibuka aja? Kenapa kok resepnya Coca-Cola tidak dibuka aja? Kalau Anda pergi ke museum Coca-Cola di Philadelphia, benar ya? Di Philadelphia atau di Virginia, saya lupa, di Philadelphia atau di Virginia, itu ada museumnya khusus, museum Coca-Cola, di mana di situ rahasianya sangat dijaga. Sampai sekarang pun kita tidak tahu rahasianya Coca-Cola itu seperti apa, dijaga dengan betul-betul. Ya, beda. Dunia bisnis dengan dunia spiritual satu hal yang berbeda. Sedangkan dalam dunia spiritual, kita seharusnya men-sharingkan, saling men-sharing satu sama lain tentang metode yang kita punya, ya. Memang tentu bukan berarti itu semuanya gratisan semuanya. Enggak juga. Kadang-kadang kita ya juga boleh bikin kelas supaya Anda bisa mendapatkan pelayanan yang lebih. Kenapa? Karena guru yang mengajar di kelas itu memberikan waktunya, betul ya? Memberikan waktunya untuk memberikan keuntungan bagi Anda, untuk memberikan ilmunya agar berguna bagi hidup Anda. Ya, karena itu Anda harus bayar kelasnya kalau mau ikut secara intensif. Jadi bukan berarti saya men-sharingkan ini lalu kemudian saya mendukung semua kelas harus gratis. Jangan pernah bermental gratis, enggak juga. Ya, sometimes harus ada kelas berbayar, Anda ikut kelas berbayar, kasih kesempatan guru itu untuk berkarya lebih, karena dia sudah memberikan waktu dan tenaganya untuk membuat hidup Anda jadi lebih baik. Deal? Ya, jadi maksud saya adalah saya men-sharingkan ini bukan menunjukkan bahwa saya lebih hebat daripada guru yang lain, enggak. Saya cuma benar-benar ingin berbagi. Perhatikan ya, kuliah spiritual Anda bisa nonton ini dengan gratis. Saya ingin Anda juga mendapatkan manfaat yang semaksimal mungkin. Ya, saya pun juga jualan, nggak ada yang masalah dengan jualan. Ya, saya punya kelas membership bagi teman-teman yang nggak tahu. Ya, ada kelas membership kalau teman-teman mau ikut kelas saya dengan lebih intensif. Ada kelas membership, ya, di mana ada kelas basic, kelas medium, kelas premium. Teman-teman bisa ikut itu, bisa pilih. Nanti ada linknya di kolom deskripsi. Ya, tapi ada kalanya juga saya punya kelas kuliah spiritual, di mana kuliah spiritual ini saya mau berbagi sharing sesuatu secara gratis. Dan saya pastikan bahwa apa yang saya sharingkan itu benar-benar berguna bagi hidup teman-teman semuanya. Oke? Ya, jadi bukan sharing yang sampah nanti ujung-ujungnya ngajak orang untuk seminar, ya. No, ya, Anda mau ikut boleh, nggak ikut boleh kelas saya, tapi yang penting Anda sudah meluangkan waktu melihat video ini. Saya ingin Anda dapat keuntungan yang maksimal juga. Oke? Sehingga apa yang saya sharingkan ini bisa berguna bagi teman-teman. Tanpa berpanjang lebar lagi, di video kali ini saya akan men-sharingkan ilmu, ya, atau sumber ilmu di mana selama ini saya mendapatkan sumber itu. Jadi banyak yang bertanya, Pak Irwan, kok bisa sih Pak Irwan bisa dapat materi-materi seperti itu? Dapatnya dari mana? Apakah itu ilmunya Pak Irwan sendiri? Jawaban saya adalah bukan. Ya, saya ini bukan guru, bukan orang yang sudah mencapai pencerahan, bukan orang yang sudah jagoan dalam spiritual, jago dalam meditasi. Enggak, saya sama dengan teman-teman, kita sama-sama belajar. Karena itu saya juga nothing tulus men-sharingkan sumber ilmu yang saya punya. Oke? Dan sumber ilmu itu saya dapatkan dari YouTube, ya. Salah satunya dari YouTube. Tidak semuanya dari YouTube, tapi salah satunya dari YouTube. Dan kalau Anda ngikutin ini, ya, Anda akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Ya, perhatikan orang-orang yang saya sharingkan nanti pemilik channel itu, mereka juga punya kelas.
Jangan anti dengan kelas itu. Oke, nggak ada masalah ya, good ya. Jangan anti dengan kelas. Guru buat kelasnya nggak apa-apa. Guru cari uang, make money ya juga nggak apa-apa. Kenapa Anda harus marah dengan ketika orang make money? Kenapa Anda harus minta semuanya harus gratisan? No. Sometimes kita gratis, sometimes kita harus bayar. It's okay. Ya, Anda pun senang terima uang. Anda pun juga ketika mengeluarkan uang, memberikan penghargaan bagi guru. Itu pun juga lakukan dengan penuh sukacita. Oke, good. Tanpa panjang lebar lagi. Ini adalah guru yang saya sering lihat ya di YouTube-nya, di channel YouTube-nya. Dan teman-teman juga boleh main-main lah datang ke channelnya dia ya. Ini namanya saling bantu-bantu. Yang pertama adalah Brian Scott. Ya, ini adalah Brian Scott. Jadi kalau Anda belajar tentang berbagai macam aliran ya, orang yang namanya Brian Scott ini ya boleh katakan salah satu dari guru saya yang sangat-sangat luar biasa. Dia belajar dari banyak sekali aliran ya. Misalkan teman-teman mau belajar tentang reality transurfing, mau belajar tentang teorinya Joe Dispenza, mau belajar tentang law of attraction, bahkan dari guru-guru lain yang mungkin saya juga nggak tahu. Perhatikan di sini ya, namanya siapa nih, James Dillard Freeman lah, ada namanya Sajid Dyer, saya juga nggak tahu siapa dia. Sumber informasi yang paling kuat adalah Brian Scott. Ya, dia ini seorang pembelajar yang sangat luar biasa. Ya, dia punya buku Reality Revolution, The Reality Revolution. Ya, dia punya buku, mungkin nggak berapa lama lagi saya akan segera beli bukunya. Saya ingin belajar bagaimana cara mengubah realitas. Itu gabungan dari berbagai macam ilmu digabung menjadi satu. Ya, katanya di dalam buku itu dia tuh merumuskan semua yang sudah dia pelajarin, yang teknik yang terbukti berguna, yang bisa membuat klien-kliennya bisa sukses. Ya, sekali lagi, Brian Scott punya kelas one-on-one, punya berbagai macam kelas. It's okay ya, tapi yang jelas caranya dia berbagi sangat luar biasa. Anda bisa melihat ini dengan cara gratis. Ya, sangat berkualitas videonya, ya bukan video sampah ya, dan tidak akan buang-buang waktu Anda. Ya, kurang lebih sama seperti kuliah spiritual lah. Ya. Jadi saya tidak ingin buat video ya cuma buang-buang waktu, ujung-ujungnya ngiming-ngimingin. Ujung-ujungnya kalau kamu mau tahu rahasia selanjutnya, datanglah ke seminar saya. Saya nggak seperti itu. Anda mau ikut seminar saya boleh, mau ikut kelas saya boleh, nggak ikut pun juga nggak apa-apa. Tapi satu hal yang harus pasti adalah Anda ketika melihat video ini jangan sampai buang-buang waktu Anda, jangan sampai tidak dapat manfaat apapun. Ya, itu komitmennya. Good. Ya, Anda boleh lihat bermain-main di channelnya dia, di Brian Scott ini. Dan kalau Anda bermain-main di Brian Scott ini, saya sudah subscribe di sini. Ya, jadi kalau Anda bermain-main di sini, Anda akan dapatkan ilmu yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat kompleks dari berbagai macam aliran. Ini adalah bukunya dia, The Reality Revolution. Karena itu saya taruh Brian Scott sebagai guru number one. Ya, ini wajib Anda harus ikut. Pak, kalau nggak bisa bahasa Inggris gimana? Nggak tahu deh. Ya, nggak bisa bahasa Inggris sudah saya nggak tahu. Ya, kalau bisa bahasa Inggris nonton kuliah spiritual aja. Karena kadang-kadang saya juga men-sharingkan dari Brian Scott. Dan saya nggak malu. Kenapa saya harus malu? Yes, saya nggak malu. Saya tidak menemukan apapun. Saya belajar dari banyak guru. Ya, saya tidak malu menyebutkan sumber saya. Ya, ini adalah sumber saya yang pertama dari Brian Scott. Anda bisa main-main di videonya di sini. Anda lihat di sini channelnya sangat profesional, beda dengan channel saya yang tidak profesional. Ya, perhatikan thumbnailnya juga profesional, bagus banget. Ya, Anda bisa belajar banyak sekali di sini. Ya, satu video bahkan ada wawancara dia bisa sampai 2 jam, 1 jam. Juga ada guided meditation di dalamnya. Anda akan terpuaskan nonton video ini. Ya, tidak akan rugi. Oke? Daripada nonton videonya Saiful Jamil keluar penjara, lebih baik nonton videonya Brian Scott. Oke? Thank you. Yang pertama adalah Brian Scott masuk dalam masuk dalam checklist pertama saya. Anda boleh catat, boleh subscribe juga. Yang kedua adalah guru yang kedua adalah Kwasi Johir. Ya, Anda boleh klik ya Kwasi Johir. Ya, kalau Anda lihat Kwasi Johir, ya Anda lihat Kwasi Johir ini, caranya dia mengajar hampir mirip dengan cara saya mengajar. Ya, saya suka dengan caranya dia. Terus terang memang saya tidak meniru dia 100%, tapi saya dan dia berada di dalam satu cara mengajar yang sama. Ya, apa yang menjadi pengajarannya dia, bagaimana dia menyampaikannya, ya logikanya seperti apa, lalu kemudian cara mengajarnya dengan mencoret-coret di papan tulis, ini saya banget. Ya, saya suka sekali dengan cara mengajarnya dia orang ini.
ya. Ini orang yang punya realitycreator.com. Ya, ini pembelajar juga sama, cuman sekarang sudah lebih banyak komersil ya, lebih fokus ke komersilnya. Tapi saya tetap suka, nggak masalah ya. Sejak awal saya sudah lama sekali ngikuti orang ini. Waktu itu belajar tentang reality transurfing, belajar sama orang ini, bagus banget. Ya, sangat rekomen. Jadi video orang ini layak untuk ditonton, tidak akan buang-buang waktu Anda. Ya, perhatikan di sini saya juga beberapa sudah nonton videonya. Nih, cara ngajarnya dia persis sama seperti saya, cuma bedanya dia tampak muka, saya nggak tampak muka. Ya, cuma bedanya itu aja. Ya. Jadi ini video yang orang kedua ya. Jadi pertama ada Brian Scott, yang kedua adalah Kwasi Johir. Ya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Pak, kok bahasa Inggris lagi? Of course bahasa Inggris. Ya, yang berkualitas. Saya nanti kapan-kapan kita mungkin buat untuk yang berbahasa Indonesia. Oke? Sementara saya, karena sumber saya adalah ini. Saya mau fair-fairan aja. Sumber saya adalah ini. Jadi setiap kali mungkin kekurangan ide, mungkin ada teman di sini yang juga sama-sama seorang pembelajar atau seorang konten kreator, bisa meniru ide saya ini. Tirulah. Mari kita berlomba-lomba menyampaikan kebaikan agar membuat hidup orang yang melihat video kita jadi lebih baik. Ya, kita tidak berlomba untuk sikut-menyikut, tapi kita berlomba untuk saling memberikan value. Itulah tujuan saya memberikan sumber ini. Worth it banget. Silakan Anda lihat Kwasi Johir, kalau suka subscribe. Ya. Nomor 3 adalah Aaron Doughty. Ya, ini dia. Ya. Ini Aaron Doughty dengan Kwasi Johir, saya rasa ini tipe-tipe yang hampir mirip. Ya, kalau Anda lihat Aaron Doughty ini juga sama. Jadi dia bedanya sama Kwasi, belajarnya dia tidak menggunakan papan tulis, enggak, tapi dia lebih banyak ngomong. Ya, lebih banyak ngomongnya juga agak cepet. Jarang sekali dia pakai papan tulis, tapi pernah pakai papan tulis, tapi jarang sekali. Kebanyakan dia cuma ngomong. Dan ini sisi pandangnya, kalau menurut saya tuh sisi pandangnya itu hampir mirip dengan Kwasi Johir. Jadi ibaratnya nih kita satu aliran lah, di mana mungkin mereka juga seumuran. Jadi caranya menyampaikan sesuatu ya, ketika dia mempelajari, dia dapat ilmu baru, dia sharingkan. Cara menyampaikannya hampir mirip dengan Kwasi Johir. Hampir mirip ya. Jadi mudah dicerna. Saya yakin ini akan menambah pengetahuan spiritual Anda ya, terutama kalau Anda belajar tentang law of attraction, Anda belajar tentang letting go dan segala macam. Ini bisa menjawab berbagai macam pertanyaan Anda. Ya, jadi nggak mesti harus belajar dari kuliah spiritual, Anda juga bisa belajar dari guru lain. Jarang kan ada orang seperti saya mau mengumbar rahasianya, mau malah mengajak join ke guru lain, bukan membangga-banggakan channel saya sendiri, malah saya merekomendasikan, ayo lihat. Ya, jangan cuma fanatik pada kuliah spiritual, Anda nggak akan maju. Saya kepengen Anda justru harus cari guru yang lain, supaya Anda jadi maju. Saya nggak kepengen Anda fanatik dengan kuliah spiritual, dengan Irwan Hiro, no, ya. Ayo, saya ingin Anda hidup jadi lebih baik. Itulah tujuan saya. Kenapa Anda subscribe di channel ini, supaya tujuannya jadi hidup lebih baik. Good, ya. Anda lihat video-videonya Aaron Doughty, kalau cocok, sekali lagi ya, cocok-cocokan. Anda cocok yang mana, nggak cocok ya juga nggak apa-apa, karena itu saya kasih banyak pilihan. Kalau nggak cocok ya lewatin. Kalau cocok ya subscribe, Anda boleh lihat videonya. Oke? Lalu kemudian orang yang saya lihat lagi selanjutnya adalah yang namanya Sunny Sharma. Ya, kalau Anda cari Sunny Sharma tidak ada di sini, karena namanya dia adalah Personal Mastery Quest. Ya, Personal Mastery Quest di sini. Ya, ini orang ini sangat kalem ya. Jadi penyampaiannya tidak meledak-ledak. Kalau si Aaron kadang-kadang suka meledak-ledak, tapi kalau orang ini enggak ya. Jadi dia juga anak muda, pengetahuannya sangat bagus ya. Dia juga tidak pelit dalam memberikan ilmu. Saya lihat kualitas videonya juga cukup bagus. Dia punya kelas, of course, ya, nggak ada masalah dengan itu. Jangan sensi, ya. Dia juga punya kelas, dia juga punya coaching one-on-one, sama juga. Ya, tapi setiap kali dia memberikan video, ya, dia memberikan sebuah kualitas yang cukup bagus. Ya, bagus banget. Saya suka dengan caranya dia menyampaikan sesuatu, mengajarkannya. Kalimatnya tidak cepat, tidak pelan, ya, dan digunakan dengan nada rendah.
Materinya berbobot, sangat berbobot. Ya, kalau Anda belajar tentang law of attraction, Anda belajar tentang reality transurfing, wah ini dia benar-benar menguasain, bagus banget. Ya, saya sangat rekomen ini. Sekali lagi, belum tentu Anda cocok-cocokan. Ya, kalau Anda cocok, ya silakan Anda subscribe. Saya tidak subscribe di sini, ya, karena tidak selalu saya ambil dari sini. Kadang-kadang ketika saya lagi bingung aja, oke, saya jadikan dia second opinion atau third opinion. Ya, boleh? Of course boleh. YouTube saya kok. Masa saya harus subscribe? Ya, bebas-bebas aja. Jadi kalau teman-teman suka, boleh subscribe. Ya, saya tidak subscribe, ya betul. Tapi saya merekomendasikan ini. Orang ini cukup bagus. Siapa tahu Anda cocok dengan orang ini. Oke? Good ya. Jadi Personal Mastery Quest. Ya, ini ada guru yang keempat. Guru yang kelima adalah Eckhart Tolle. That's right. Eckhart Tolle di mana? Eckhart Tolle. Ya, sebenarnya kalau Anda klik Eckhart Tolle, ada banyak sekali orang yang membuat video tentang mungkin wawancara dengan Eckhart Tolle, mungkin membahas tentang ajarannya Eckhart Tolle, banyak sekali. Ya, tapi kalau saya mengatakan lebih bagus Anda langsung join di channel resminya dia. Karena dia juga sama dengan guru yang tadi saya sebut tadi itu, Eckhart Tolle ini juga banyak membagi ilmu-ilmu yang sangat berguna. Memang itu cuma potongan-potongan ya. Kalau Anda mau lihat secara keseluruhan, Anda mungkin bisa lihat ikut seminarnya ya, atau beli programnya di videonya, which is nggak apa-apa, boleh, bagus juga. All the little things, and so that means most of your life, you can actually use them in this way so that they become a help. All those things that don't require that much of your attention, they become, use that spare attention to go within, and another way of putting it, become aware of that field of attention itself as the consciousness. And this is why it was so pleasant when I put away the clothes this morning. It wasn't the putting away, it was something deeper. And that's, you can practice that, practice it here and in the rest of your life with all the little things that make up most of your life. Whether you are a so-called VIP in the eyes of the world, a totally meaningless concept, or not, it's still little things that makes even, and you become most effective when you give your attention to little things. If there's something that absorbs more of your attention, then some attention will move more into mind and thinking, and you will have less than the being awareness, so to speak, goes a little bit into the background. If you have to work something out or write something, but it's vital that it's still there. So there's, or you're engaged in a discussion that can very quickly pull you completely out of the being awareness. When you're getting your viewpoint, you need to defend your viewpoint now. Now there are two ways of defending your viewpoint. One is losing yourself in your viewpoint, and one is remaining in connection with the being awareness, and then just put forward your viewpoint and why you have it. And then allow the other person to put forward their viewpoint, and don't make them into an enemy, which is much easier now when you have not, you're no longer seeking your identity, to derive your identity from your opinions and viewpoints. That's a dreadful state to be in, because then you're surrounded by enemies, all those who don't share your viewpoints or have opposite ones. Berkali-kali saya bahas, bahkan kelas medium, kalau Anda ke kelas membership medium, khusus kita mempelajari bukunya Joe Dispenza. Ya, bukunya Joe Dispenza kita pelajari, itu sangat luar biasa. Ya, ada channel resminya Joe Dispenza.
Kalau Anda lihat di sini, ini ada channel resminya. Cuman saya kok tidak terlalu merasa bagus ya dengan channel resminya Joe Dispenza ini, karena kalau saya lihat channel resminya tuh tidak sebagus tidak sebagus orang-orang lain yang men-sharingkan ajarannya dia. Ya, saya masih lebih suka lihat channelnya lain. Karena itu kalau Anda mau belajar Joe Dispenza, maka saya merekomendasikan ini, Clarity Coaching. Ya, jadi Clarity Coaching, lalu kemudian Motivation Manifested. Di sini ada nggak? Motivation Manifested. Just Motivation juga bagus. Ya, Just Motivation. Lalu kemudian satu lagi Motivation Manifested. Itu yang khusus untuk belajar tentang Joe Dispenza. Ini juga bagus. Law of Attraction Coaching juga bagus. Ya, jadi itu mereka men-sharingkan ulang dari Joe Dispenza. Sementara kalau yang resmi dari Joe Dispenza, yang paling saya suka adalah saya lihat testimoninya. Saya tunjukin. Ya, di sini teman-teman lihat di sini, ya ini kelihatannya videonya cukup banyak ya, Joe Dispenza di sini. Hi everybody, Dr. Joe Dispenza here. I want to take a moment and teach you some basic tools to begin to change your life. When you invest in yourself, you invest in your future. Number one, take some time out of your busy lives to disconnect from your world. Shut your cell phone off, turn the TV off, power down your computer, sit your body down for a few minutes, and close your eyes. Number one. Number two, take some breaths and center yourself. When you center your attention into the present moment, you have more energy to create with. When your mind wanders to the predictable future or the familiar past, that's normal. Just become aware of it and keep working on settling yourself back down into the present moment. When you're in the present moment, you're the most creative. Number three, ask yourself, can I be defined by a vision of the future instead of the memories of the past? What do I want in my life? And take the time to answer the question. As you begin to contemplate and think about the answer to the question, you're changing your brain. When you make your brain fire in new sequences and new patterns and new combinations, that's the beginning steps of changing your mind. Bagus. Boleh juga kalau pas lagi butuh. Cuman Greg Braden ini cenderung untuk dia tuh suka membaca skrip-skrip lama gitu. Ya, jadi Greg Braden ini, perhatikan Greg Braden official di sini. Jadi dia lebih ke arah sejarah. Nah, itu dia. Jadi Greg Braden ini lebih ke arah sejarah. Jadi seolah-olah kalau memang Anda ingin tahu ancient civilization ya. Jadi kalau Anda ingin tahu kira-kira ilmu kuno apa yang hilang, ya itu Hello, my name is Greg Braden, and I'd like to welcome you to this all-new presentation of the Divine Matrix, Bridging Time, Space, Miracles, and Belief. In the last episode, we saw how the language that we use in our lives is related to the growth of the neurons that determine what we think, the way we think, and how we relate to the Matrix. Well, in this episode, we're going to go one step further. We'll explore the physics of our relationship to the Matrix and how that language opens the door to our greatest potentials and the greatest possibilities of our lives. A new physics is emerging to reflect the new discoveries regarding the divine matrix, and we need a new physics because the conventional physics of the past simply cannot explain what the experiments are showing us and what we now know to be true about the universe. For example, we discovered in previous episodes, conventional physics tells us that only about 4% of the universe is made of what we call physical matter. Well, from a scientific perspective, that means that 96% of the universe is unaccounted for. And because it is unaccounted for, scientists say it is missing. They actually say 96% of the universe is missing. Entire reports have been written and magazine covers created saying just that 96% of the universe is missing. Well, based upon the new physics and what it's telling us about the atom, these statistics shouldn't be all that surprising. In just a few short decades, our view of physical matter has shifted from thinking of the atom, for example, as a discrete thing of electrons and protons and neutrons that
look like a tiny solar system with planets orbiting a sun. Well, we've gone from that view to a new view of pulsing fields of energy where electrons are places of probabilities rather than things in space and time. Well, it's this shift that's led to the acceptance of the idea that the atom itself is about 99.9999999% empty space. But from the recent discoveries that I've shared with you in this series, you and I both know that is simply not true. There is no empty space. Nature doesn't like empty. So what appears as the empty is actually filled to the brim with the energy of the field, the Higgs field, the divine matrix, and all the potential that that matrix holds. Well, when we think about this, it's actually really good news for you and me, because what it means is that most of the stuff that makes the universe, as well as the stuff that makes your body and my body, that stuff, beyond the 4% that we know is matter, it's the matrix. And we now know that the matrix is a malleable field of energy. It's a field of energy that changes in response to what we feed that field, and that we have direct access to that field through our user interface of codes like language and emotion. Now, once again, I know this is a very, very different way of thinking about the world and about our bodies. On the one hand, because we are steeped in the story of physical matter and separation. But on the other hand, what I'm sharing with you right now, it is where the leading edge discoveries are taking us right now. So while these discoveries may sound complex, the whole process is actually very simple, the process of how we interact with this matrix. And I want to say to you, in my years, my decades of exploration of the universe and the world and my body as a scientist, I found that nature is actually very simple.